Halo semuanya. Terlebih dahulu perkenalkan saya Fahira Amanda. Saya merupakan salah satu mahasiswi Teknik Elektro Mercubuana angkatan 33. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas besar satu saya untuk mata kuliah manajemen teknik, di mana terdapat 3 pertanyaan yang saya harus jawab melalui video. Oleh karena itu, enjoy this video. Oke, pertanyaan yang pertama adalah kenapa saya memilih jurusan teknik elektro. Saya itu merupakan salah satu mahasiswi kelas karyawan, jadi bisa kalian simpulkan lah ya, kurang lebihnya saya berkuliah itu untuk menunjang karir saya. Karena sekarang ini dunia kerja itu benar-benar struggling banget, dimana pendidikannya itu minimal banget harus S1. Dan kenapa harus jurusan teknik elektro, kenapa nggak yang lain kayak gitu? Karena sebenarnya perusahaan tempat saya bekerja itu bergerak di bidang telekomunikasi, informasi, dan teknologi. Itulah sebabnya saya memilih jurusan teknik elektro karena relate dengan perusahaan tempat saya bekerja. Kebetulan juga divisi tempat saya bekerja itu adalah divisi yang menangani aduan teknikal dari klien-klien perusahaan tempat saya bekerja, sehingga rasanya cukup alasan tersebut untuk saya memilih jurusan teknik elektro. Ditambah lagi saya juga sudah pernah sedikitnya belajar basic tentang telekomunikasi, dimana saya dulu itu pada saat sekolah menengah saya merupakan salah satu siswi dari teknik transmisi yang belajar tentang telekomunikasi. Jadi rasanya lebih baik melanjutkan ilmu yang sudah saya dapat di sekolah menengah, serta saya juga sudah dapat di pengalaman di dunia kerja saya, sehingga saya memilih jurusan teknik elektro untuk pendidikan tinggi saya. Pertanyaan yang kedua, sulit nih pertanyaannya, yaitu apa cita-cita saya dan apa yang akan saya lakukan setelah saya lulus dan memiliki predikat sarjana teknik, ditambah lagi jurusan yang saya pilih elektro. Oke, cita-cita saya itu, saya sebenarnya berkuliah itu untuk ikut pengangkatan karyawan tetap di perusahaan saya. Iya, betul sekali. Saya cita-citanya itu ingin sekali menjadi karyawan tetap di perusahaan tempat saya bekerja. Kenapa harus seperti itu? Karena saya suka banget sama perusahaan tempat saya bekerja, dan saya juga suka banget sama jabatan tempat saya bekerja saat ini. Saat ini itu sebenarnya saya menjabat sebagai customer relation di perusahaan saya, dan kualifikasi untuk menjadi karyawan tetap adalah S1 plus teknik elektro. Jadi cita-cita saya itu adalah, ya cita-cita saya berkuliah maksudnya adalah untuk itu, untuk pengangkatan menjadi karyawan tetap. Lalu apa yang saya lakukan setelah ini? Saya akan mengajukan CV saya, profil saya ke perusahaan agar saya bisa menjadi salah satu karyawan yang ikut dalam pengangkatan tahun dimana saya lulus. Itulah kurang lebihnya cita-cita dan alasan saya. Oke, pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ketiga. Jadi apa pentingnya belajar manajemen teknik? Jadi di manajemen teknik itu saya pribadi belajar tentang bagaimana cara menangani klien yang baik dan benar, merencanakan, mengorganize sebuah project agar sesuai dengan timeline dan sesuai dengan keinginan klien. Sebenarnya manajemen teknik itu relate banget sama pekerjaan saya saat ini di customer relation, dimana saya itu memang bertemu langsung dengan klien-klien yang berlangganan dengan perusahaan saya. Jadi pentingnya buat saya itu penting banget belajar manajemen teknik, karena banyak banget ilmu terkait dengan bagaimana sih menangani klien agar dia tetap percaya sama perusahaan tempat kita bekerja melewati kita.
dan bagaimana kita menyelesaikan proyek-proyek sesuai dengan keinginan mereka. Seperti itu. Jadi penting menurut saya untuk belajar manajemen teknik, dan penting juga untuk saya mengetahui lebih detail tentang manajemen teknik itu sendiri. Seperti itu. Oke semuanya, sudah 3 pertanyaan dari tugas besar 1 mata kuliah manajemen teknik yang saya sudah jawab dengan kejujuran dan saya tuangkan dalam video ini. Jadi video ini sepertinya sudah harus closing karena saya sudah menjawab 3 pertanyaan yang ditanyakan oleh Bapak dosen tercinta. Jadi terima kasih banyak banget untuk teman-teman semua yang sudah melihat video ini, yang sudah view video ini. Terima kasih juga Pak dosen yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk kami dan dituangkan dalam video ini. So, terima kasih banyak untuk waktunya. Bye.